Ini hanyalah sebagian kecil dari budaya Jepang yang bikin syok saking uniknya. Jepang adalah negara yang memukau dunia dengan kemajuan teknologinya, namun tetap mempertahankan budaya yang kaya dan bersejarah. Awalnya dipengaruhi oleh budaya Cina, Jepang mengembangkan kebudayaan yang unik melalui kebijakan isolasionisme yang membatasi pengaruh luar. Ini menciptakan identitas budaya yang khas dan menjadi daya tarik besar bagi wisatawan. Kombinasi tradisi kuno dan modernitas Jepang tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menarik banyak wisatawan dari seluruh dunia. Dan inilah berbagai budaya unik Jepang. Masyarakat Jepang memegang erat tradisi yang diwariskan turun-temurun, terutama yang dipengaruhi oleh Shintoisme dan Buddha. Shintoisme yang berusia lebih dari 2000 tahun, penuh dengan ritual dan sering tidak dianggap sebagai agama. Sementara ajaran Buddha sering dipraktekkan bersamaan. Budaya Jepang dikenal dengan keunikan etika dan tata kramanya yang kuat, di mana sikap membungkuk atau ojigi memainkan peran penting. Ojigi digunakan sebagai bentuk salam, ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan penghormatan, menunjukkan kesopanan dan rasa hormat yang mendalam. Membungkuk memiliki banyak variasi, seperti eshaku yang digunakan di antara rekan kerja dengan membungkuk sekitar 15 derajat, kerei untuk situasi lebih formal dengan membungkuk 30 derajat, hingga saikere yang sangat formal yang membungkuk hingga 45 derajat. Selain itu, konsep omotenashi atau keramat tamahan yang tulus menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di Jepang. Omotenashi mencerminkan pelayanan tanpa pamrih dan perhatian penuh kepada tamu, hingga menciptakan pengalaman yang hangat dan ramah. Prinsip ini tidak hanya diterapkan dalam layanan profesional, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari. Pentingnya harmoni sosial atau wa juga menjadi landasan budaya Jepang. Wa menekankan kerjasama, kesopanan dan keseimbangan dalam interaksi sosial, menghindari konflik, dan menjaga keharmonisan. Orang Jepang cenderung menyesuaikan sikap dan perasaan mereka yang juga dikenal dengan tatemae untuk menghormati perasaan orang lain dan menghindari ketidaksopanan. Meskipun mungkin berbeda dengan perasaan sebenarnya atau hone. Semua elemen ini, dari ojigi hingga omotenashi dan wa, mencerminkan esensi budaya Jepang yang mengutamakan keharmonisan, kesopanan, dan penghormatan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Budaya populer Jepang tidak kalah banyak dicintai orang-orang dan menyebar ke seluruh dunia. Budaya populer Jepang memiliki beragam aspek unik yang menarik perhatian dunia, terutama melalui pop culture dan subkultur yang berkembang pesat. J-pop yang mulai tumbuh sejak 1990-an kini menjadi bagian integral dari budaya populer Jepang, mencakup berbagai produk budaya seperti komik, lagu, pakaian, dan teknologi. Anime dan manga sebagai dua bentuk J-pop terpopuler tidak hanya terkenal di Jepang, tetapi juga menjadi ekspor budaya global yang penting. Keduanya telah menginspirasi banyak orang untuk mengadopsi gaya hidup otaku, yaitu para penggemar fanatik komik, anime, atau musik Jepang. Di Indonesia, bahkan kini memiliki berbagai komunitas cosplay yang aktif. Budaya idola Jepang juga sangat khas, bahkan menurut aku sih lumayan ekstrim. Para bintang idola bahkan seringkali dilarang untuk berkencan agar mempertahankan citra sempurna di mata para penggemar. Contoh nyata, idola seperti Saya Hiyama yang dikenal luas karena kecintaannya pada anime dan manga. Lalu, menghadapi ekspektasi dan tekanan sosial yang tinggi ketika hubungan pribadinya terungkap bahwa ia punya pacar. Akibatnya, saham sempat anjlok, menunjukkan bagaimana kehidupan mereka dikontrol oleh standar budaya yang ketat. Nah, budaya kawaii alias imut juga menjadi ciri khas Jepang yang mendunia dengan estetika yang melibatkan keimutan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari mode hingga produk sehari-hari. Subkultur lainnya seperti Gyeru dan Chichano menunjukkan keragaman dalam ekspresi mode dan gaya hidup yang dipengaruhi oleh budaya luar tetapi diadaptasi dengan ciri khas Jepang. Juga ada fenomena Akihabara sebagai pusat elektronik dan budaya otaku menjadi destinasi utama bagi para penggemar anime, manga, dan teknologi. Di tempat ini,
Budaya otaku terlihat jelas melalui toko-toko yang menjual barang-barang bertema anime dan manga, serta ada kafe-kafe yang menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung. Sebagai bangsa yang dikenal menjunjung tinggi nilai tradisi nenek moyang, orang Jepang juga tak luput dengan kuliner. Mereka memiliki seni menyajikan makanan yang disebut washoku. Washoku menekankan penggunaan bahan-bahan segar dan musiman, dengan bumbu yang minimal untuk menghargai rasa asli dari bahan-bahannya. Filosofi ini mencerminkan kecintaan masyarakat Jepang terhadap hal-hal alami dan juga tradisional. Washoku seringkali menggunakan kaldu dashi yang terbuat dari rumput laut atau serutan ikan cakalang sebagai dasar untuk sup dan hidangan berkuah lainnya. Sejarah washoku dapat ditelusuri hingga 15.000 tahun yang lalu, dengan teknik memasak seperti merebus, membakar, dan mengukus yang sudah ada sejak masa tersebut. Tokyo dengan lebih dari 160.000 restoran yang tersebar di seluruh kota juga terkenal dengan kulinernya yang artistik dan syarat budaya lokal. Salah satu aspek menarik dari budaya kuliner Jepang adalah inovasi restoran tematik yang terinspirasi oleh produk budaya pop seperti manga dan cosplay. Restoran bertema di Tokyo tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga menawarkan pengalaman yang unik dan tentunya berkesan. Misalnya, Maid Cafe yang pertama kali muncul pada tahun 1998, menampilkan pelayanan yang berpakaian seperti karakter anime dan memanggil pelanggan dengan sebutan Master, menciptakan suasana yang mirip dengan dunia manga dan cosplay. Ada juga kafe dekorasi bertema robot hingga Cat Cafe, menawarkan tempat bagi pecinta kucing untuk menikmati secangkir kopi sambil berinteraksi dengan kucing-kucing yang dirawat dengan baik, memberikan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Budaya Jepang juga punya berbagai konsep unik yang mencerminkan cara pandang terhadap kehidupan. Salah satu fenomena sosial yang menonjol adalah hikikomori, yang merujuk pada individu yang mengisolasi diri dari lingkungan sosial selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Fenomena ini yang mempengaruhi sekitar 1,5 juta penduduk Jepang semakin meningkat selama pandemi COVID-19. Selain itu, Jepang memiliki filosofi Ikigai yang berarti alasan keberadaan. Ikigai mendorong individu untuk menemukan dan menjalani hidup dengan tujuan yang memberi makna melalui keseimbangan antara passion atau gairah, mission atau misi, vocation atau panggilan, dan profession atau profesi. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan ditemukan dalam melakukan sesuatu yang kita cintai dan bermanfaat. Konsep lain yang tak kalah penting adalah wabi-sabi yang menekankan keindahan dalam ketidaksempurnaan dan penerimaan siklus alami kehidupan. Wabi-sabi mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi, sempurna, atau selesai, dan mengajak kita untuk menghargai keindahan dalam kesederhanaan dan ketidaksempurnaan. Bersama-sama, Ikigai dan Wabi-sabi menawarkan panduan untuk hidup dengan penuh makna dan tentunya penerimaan. Wah, gimana Pop Gengs? Ada yang tertarik menerapkannya? Bentuk pencerminan nilai estetika Jepang bisa terlihat dari upacara minum teh atau chanoyu yang lebih dari sekedar menikmati teh. Upacara ini menerapkan prinsip wabi-sabi ichigo ichie atau momen yang tak terulang kembali. Upacara ini menawarkan kesempatan untuk refleksi dan kedamaian batin. Selain itu, Jepang juga memiliki berbagai matsuri atau festival unik yang merayakan alam dan leluhur. Mulai dari Hanami, festival melihat bunga sakura sebagai perayaan musim semi di mana orang-orang berkumpul di bawah pohon sakura untuk menikmati keindahannya. Lalu ada Obon, yaitu festival musim panas yang menghormati arwah leluhur dengan menyalakan lentera dan mengadakan tarian tradisional Bon Odori. Selain festival, berbagai seni tradisional Jepang seperti origami alias seni melipat kertas, ikebana atau seni merangkai bunga, dan kaligrafi mencerminkan kehalusan dan keindahan budaya Jepang. Origami menekankan kesederhanaan dan ketelitian dalam melipat kertas menjadi berbagai bentuk. Ikebana mengajarkan harmoni dan keseimbangan dalam merangkai bunga, menyoroti keindahan alami dalam bentuk yang minimalis. Kaligrafi Jepang atau Shodo bukan hanya tentang menulis huruf-huruf indah, tetapi juga mencerminkan ekspresi artistik dan meditasi.
di mana setiap goresan kuas harus dilakukan dengan konsentrasi penuh dan kesadaran akan momen. Tradisi dan seni ini menunjukkan dedikasi Jepang terhadap kesempurnaan, keseimbangan, dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya unik Jepang tidak hanya terlihat dalam tradisi dan keseniannya, tetapi juga dalam teknologi dan inovasi yang canggih. Salah satu contohnya adalah toilet high-tech Jepang yang terkenal dengan fitur-fitur canggihnya, termasuk memutar musik. Toilet ini dilengkapi dengan berbagai fungsi, seperti bidet dengan suhu air yang bisa diatur, pengering udara, penutup otomatis, serta pengharum ruangan. Panel kontrol elektronik yang ada memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan berbagai pengaturan, memberikan pengalaman yang nyaman dan higienis. Selain toilet canggih, Jepang juga dikenal dengan budaya vending machine yang tersebar di mana-mana. Vending machine di Jepang tidak hanya menjual minuman dan makanan ringan, tetapi juga berbagai barang lainnya seperti payung, bunga, dan bahkan pakaian dalam. Keberadaan vending machine yang dapat ditemukan di sudut-sudut kota, stasiun kereta, dan tempat-tempat umum lainnya menunjukkan bagaimana Jepang mengutamakan kenyamanan dan aksesibilitas bagi masyarakatnya. Transportasi publik di Jepang juga merupakan salah satu yang paling efisien di dunia, dengan kereta peluru atau Shinkansen sebagai bintang utamanya. Shinkansen dikenal dengan kecepatan dan ketepatannya, mampu mencapai kecepatan hingga 320 km per jam. Sistem transportasi ini memungkinkan perjalanan antar kota menjadi sangat cepat dan nyaman, menghubungkan berbagai bagian negara dengan efisiensi yang tinggi. Wah, keren!